Pemerintah tidak bisa memulihkan data dari Pusat Data Nasional Sementara 2 yang diretas. Serangan cyber ransomware ini mengakibatkan data menjadi terenkripsi atau terkunci, sementara pemerintah tidak mempunyai backup atas data tersebut. Menurut akademisi Universitas Dinamika Surabaya, harusnya institusi pemerintah memiliki sistem keamanan dan backup data yang kuat berlapis. Zona 3. Pemerintah masih berupaya mencari solusi atas peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara 2 baru-baru ini. Peretasan dengan metode ransomware ini terlanjur mengenkripsi atau mengunci data. Untuk membuka data yang dibobol ini, peretas meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah kepada negara. Menurut Direktur Network dan IT Solution Telkom Indonesia, Herlan Wijanarko, data yang sudah diretas ini tidak bisa dipulihkan. Sehingga saat ini bersama pemerintah, Telkom mengupayakan untuk mengumpulkan data yang hilang dari sumber daya yang masih dimiliki. Oke, baik. Kita sejak kejadian sampai dengan hari ini, kita diasistensi oleh BSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, gitu ya, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan Paratena, dengan Bareskrim. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery, gitu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup, ya, di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1, gitu ya. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer, ya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layanan tidak aktif, dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi. Sayangnya pemerintah mengaku tidak bisa memulihkan data yang sudah diretas. Selain itu, pemerintah juga mengaku tidak punya cadangan atau backup data dari server yang telah dikuasai sang hacker. Menurut akademisi Fakultas Teknologi Informatika Universitas Dinamika Surabaya, Anji Sukma Aji, seharusnya institusi pemerintahan memiliki sistem keamanan dan perlindungan data berlapis. Mengingat banyak data dan layanan publik yang harus dilindungi. Secara umum, ransomware biasanya dapat menginfeksi server akibat adanya kesalahan operator saat mengakses sebuah komputer. Ya, kalau data nasional berarti kan sistem keamanannya ini benar-benar harus diperhatikan. Mungkin ya, saya kurang tahu, saya belum pernah masuk ke sana. Mungkin sudah mengikuti standar keamanan yang berlaku. Servernya sudah eksklusif, jadi tidak boleh diakses oleh siapapun, gitu ya. Kemudian ada firewall dari akses luar maupun dari dalam. Tapi kalau misalnya ada orang dalam yang mungkin tidak tahu ya, sengaja atau tidak sengaja, atau memang ceroboh melakukan hal-hal misalnya akses melalui aplikasi yang ada di situ, sehingga ransomware terdownload ke situ dan akan mengeksekusi di situ. Karena apa? Modelnya kan seperti Trojan. Masuknya kalau lewat firewall kan tidak bisa. Tapi kalau dibawa oleh orang dalam, misalnya mulai download, terus dijalankan situ, akan menyebar di server data itu. Tapi secara umum ya, kemungkinan ya, tapi saya tidak tahu. Seharusnya yang namanya server data, apalagi data nasional, itu kan dia punya backup berlapis. Pada saat ini down, otomatis ini up, kan seperti itu harusnya. Tidak sampai ini terjadi masalah terus sampai tidak bisa memberikan layanan apapun. Nah, ini yang saya tidak tahu, gimana sistem yang sebenarnya. Harusnya tidak cuma 1, 2, bahkan mungkin 3, bahkan tidak cuma di Jakarta, mungkin di cloud atau di mana lagi. Sehingga pada waktu ini down, di sini terjadi bencana alam, tetap up aja. Mestinya begitu. Adanya peretasan data ini sangat disayangkan warga. Hampir semua khawatir jika data pribadi mereka dipergunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab atas peretasan yang terjadi. Ini sudah istilahnya sudah cukup berbahaya karena kita kan percaya sama pemerintah, data-data kita semuanya kan sudah diolah, dikelola sama mereka. Jadi istilahnya kita percaya bahwa pemerintah itu harusnya bisa menjaga data dengan baik. Tapi kalau sampai terjadi kebocoran gini, sampai ransomware itu kan kalau tidak salah kayak
ini istilahnya kayak minta tebusan, kalau datanya ingin dikembalikan ditebus berapa. Kalau sampai terjadi seperti ini kan berarti data kita udah tercuri dan sistem pemerintah juga udah beku, nggak bisa jalan. Jadi ini sudah berbahaya, harus benar-benar di apa ya istilahnya, mungkin SOP dari pengelolaan datanya itu harus diperbaiki seperti itu. Mungkin dari itu sih, kayak misalnya nanti bisa disalahgunakan datanya, kayak nanti tahu-tahu yang nggak ikut pinjaman online nanti jadi kena pinjaman online, terus nanti bisa dijual-jual ke luar-luar yang nantinya bakal dipakai hacker buat keuntungan sendiri gitu. Akibat serangan cyber ke pusat data nasional ini cukup luas. Mengingat PDN menyimpan data-data pribadi. Serangan cyber ini juga membuat beberapa layanan publik tidak bisa diakses oleh masyarakat. Kia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.